Hai, sebelum lanjut bikin bolen, aku udah bikin beberapa menu dessert sebelumnya. Siapa tahu kalian mau cari inspirasi, kalian bisa scroll down di YouTube aku atau kalian bisa kunjungin aku di Instagram di Alhinduan. But anyway, this is my very first time to dub a video. As you know guys, I didn't dub a video because I'm not that confident with my voice. But as you guys request like, mana suaranya, suara indong and other things that makes me, oh I have to do this and here we go. Yang pertama kita mau bikin bahan A-nya dulu. Bahan A ini adalah 100 gram terigu. Terigunya itu yang protein sedang aja, yang segitiga biru. Terus ada juga 75 gram mentega. Kalau misalnya punya uang lebih, budget lebih, bisa pakai butter ya, biar lebih wangi. Terus 1 sendok minyak sayur. By the way, bahan A ini adalah pengganti dari pastry fat. Pastry fat itu yang bikin bikin adonan bisa berlapis-lapis kayak um, zupa soup or something, kan itu pastry-nya berlapis-lapis. Cuma karena pastry fat agak susah dicari, dan kebetulan bolen itu ada dua cara bikinnya. Ada yang pakai pastry fat, ada yang pakai kayak gini. Dan aku ngasih cara yang ini aja. Tapi in the next episode or in the next recipe, aku bakal praktekin juga gimana cara mengolah pastry dengan pastry fat. Mungkin di resep croissant bread atau di zupa soup. And the next step adalah aku mau ngeresting atau aku mengistirahatin bahan A ini pakai plastic wrap kayak gini. Fungsinya apa? Biar kedap udara dan biar tetap bikin bahan A ini moist, lembut, dan gak kering. Karena nantinya mau kita simpan di kulkas ya. Kan kita tahu nih, ini mengandung minyak, butter, mentega. Kalau misalnya kita simpan langsung aja gitu ke kulkas, tanpa alas, tanpa tutup, gak kedap udara, nanti akan mengeras. Minyak-minyakan itu kalau kena dingin bakal mengeras, apalagi ini udah kena terigu. Pasti nanti kering dan bergumpal-gumpal dan gak bisa dibentuk. Dan kita gak mau itu terjadi. Kalau gak punya plastic wrap, bisa pakai toples ditutup yang kedap udara, terus simpan di kulkas 15 menit. Nah, sambil nunggu bahan A-nya di resting, sekarang kita bikin bahan B-nya yuk. Dan di sini aku mau bikin resep dasar, resep klasik dari kulit bolen. Kulit molen juga sama, cuma bedanya di terigu. Ini aku pakai terigu yang proteinnya tinggi, alias cakra kembar. Karena apa? Karena ini bisa bikin daya tahan, daya simpan bolen yang nanti udah kita masak, udah jadi, itu lebih lama. Bisa 2 hari, 3 hari kalau aku kemarin. Aku pernah bikin pakai terigu yang biasa, yang serbaguna protein sedang. Hasilnya malah keras dan not good. Aku gak suka. Dan untuk susunya tadi, kalau misalnya kalian gak punya susu, kalian bisa ganti dengan air biasa aja. Cuma kalau ada susu bubuk, kalian bisa pakai susu bubuk ditambah air. Yang penting totalnya 80 ml. And again, untuk mentega itu bisa kalian ganti butter. Atau ada sekarang produk lokal itu udah banyak banget yang di mix sama butter. Salah satunya ada Blue Band Cake and Cookie, itu udah wangi banget. Cuma kalau misalnya nggak ada butter, nggak ada apa-apa, kalian bisa pakai vanili. Dan vanili yang aku sarankan adalah dari merek El Arom, karena itu udah bagus dan wanginya itu mirip sama kue-kue yang di bakery ya. I recommend this. Dan ini adalah bahan A yang udah keluar dari kulkas, teksturnya masih moist, dan akan aku timbang seberat 10 gram masing-masing, dan akan aku bagi 17 buah, aku bulet-bulet rata semuanya. Begitupun juga dengan bahan B. Bahan B aku timbang 23 gram masing-masing. Kenapa lebih besar? Karena memang ini adalah kulitnya. Kulitnya yang akan membungkus nanti pisang, coklat, segala macam. Nah, sekarang adalah proses penyatuan antara bahan A dan bahan B. Dan yang kita simpan pertama untuk lapisan luar adalah bahan B. Ingat, jangan sampai ketuker malah bahan A yang disimpan pertama. Tapi ini bahan B dulu ya. Terus kita giling sampai agak melebar aja. Yang penting nanti cukup untuk nyelimutin bahan A. Gak usah tipis-tipis, gak apa-apa. Kalau dirasa udah cukup lebar, simpan bahan A di tengah dan selimutin lagi pakai bahan B. Tutup semua sisi-sisinya pakai bahan yang ada. Terus kita giling satu arah, depan belakang gitu aja terus, atau kalau mau kanan kiri gitu aja terus. Nah, kalau udah dirasa cukup, ketipisannya udah rata, baru kita gulung adonannya. Gulung sampai semuanya tergulung. Setelah digulung, kita giling lagi satu arah, memanjang aja ya. Nah, kayak gitu, terus gulung lagi, udah deh kayak gini. Nah, proses menggiling dan menggulung yang dari tadi kita lakuin itu adalah proses untuk membuat lapisan-lapisan pengganti pastry fat. Nah, udah kalau kayak gini, lakukan hal yang sama, yang serupa ke
adonan yang tersisa. Dan sambil itu kita nyiapin pisangnya. Aku lupa ini nama pisangnya pisang apa. Kemarin banyak tuh ngomong pakai bahasa Sunda, aku kurang paham. Ya mungkin kalau aku rekomendasiin pisang nangka, pisang raja itu udah cukup enak. Ya, kalau mau agak asem yang pisang nangka. Dan ya ini adalah finalnya, step finalnya adalah menggiling adonan yang udah kita giling gulung dari tadi. Kita sekarang giling lagi untuk terakhir kalinya. Ini giling sampai lumayan tipis, sampai ukurannya kira-kira bisa ngebungkus pisang yang kita udah siapin. Pisang juga macam-macam ya, ada yang bulat kayak aku ini, ada yang setengah doang, jadi udah kayak gitu tuh dibagi dua lagi biar tipis. Cuma aku pakainya bulat kayak gini aja. Dan aku belah tapi nggak sampai putus, cuma buat ngejepit si coklat sama si keju. Oh ya, by the way, di sini aku nggak punya meses ya. Biasanya bowlen itu isinya meses coklat, tapi karena aku nggak punya stok meses coklat, jadi aku pakai dark coklat batang. Sama-sama enak kok. Oh ya, teknik menggulung atau membungkus pastry itu banyak banget tekniknya. Cuma aku pakai teknik tersimpel aja karena aku pun bikinnya mini mini bowlen. Jadi aku pakai teknik kayak gini aja. Yang penting semuanya kebungkus biar gak bocor-bocor. Nah, kayak gini. Simple. Kalau udah kita masukin ke loyang. Aku pakai loyang yang segi panjang dan aku membuat rapat-rapat karena aku pengen bolennya ini masih basah dan gak terlalu kering. Nah, cuma kalau misalnya kalian bikin di rumah dan pengen bolen yang lebih garing, yang lebih kering, kalian bisa simpen di atas loyang yang udah diolesin mentega. Loyangnya agak lebar dan dikasih jarak antara bolen satu dan bolen lainnya gitu. Dan by the way, ini atasnya aku kasih olesan 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan SKM kental manis atau creamer. Dan udah deh, tinggal dikasih topping atasnya. Berhubung aku nggak punya meses, aku nggak punya keju parut karena tadi aku pakai untuk isian itu kejunya yang quick melt ya. Jadi kayaknya kurang lucu kalau disimpan di atas, not aesthetic. Jadi aku pakai coklat bubuk kayak gini aja. Cuma kalau kalian pakai meses, keju parut itu lebih bagus. Dan tinggal panggang di 180 derajat selama 40 menit. Tara, ini dia hasilnya. Aku paling seneng banget ya kalau masak sesuatu terus hasilnya nggak zonk, dan malah aku dibikin surprise sama resep ini karena apa? Dulu waktu aku kuliah, aku sama teman-teman aku sering banget main ke Breadco cuma buat beli bolen. Dan aku kaget, ini rasanya mirip banget sama bolennya Breadco. Ini 100% mirip. Kalau kalian nggak percaya, kalian main ke tempat aku bikinin ini. Tapi di sini aku mengakui satu kekalahan aku dari breadku adalah bentuknya. Yang aku nggak menarik tapi yang breadku bagus banget ya. Mungkin aku nanti harus belajar lagi tapi ini enak. So ya itu dia resep bolen dari aku yang menurut aku enak banget. Mungkin kalau kalian praktek di rumah, kalian bisa komen di bawah apakah itu jadi atau enggak. Dan kalian kalau misalnya pengen aku masak sesuatu yang lain, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe di channel aku. Terima kasih.